Halo anak-anak semua, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya, Pak Feus. Ya, ini kali kita akan lagi membahas materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pembelahan sel. Nah, yang berikutnya ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada pria. Untuk itu, Pak akan mengingatkan lagi anak-anak mengenai apa itu reproduksi. Reproduksi itu adalah cara dari suatu organisme untuk menghasilkan suatu individu baru yang memiliki sifat atau ciri-ciri yang sama atau menyerupai induknya, ya, dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya. Atau singkatnya itu reproduksi merupakan suatu proses pergiliran keturunan. Pada manusia, reproduksi itu terjadi secara seksual. Ya, maksudnya dari reproduksi secara seksual yaitu adanya pertemuan dari sel-sel kelamin yang nantinya akan berkembang menjadi zigot atau calon individu baru. Sel-sel kelamin yang ada pada manusia itu merupakan hasil dari organ-organ reproduksi. Ya, kita lihat yang pertama ini mengenai struktur dan fungsi organ reproduksi pria. Pada struktur dan fungsi dari organ reproduksi pria ini, kita akan membahas dua hal penting. Yang pertama itu tentang organ reproduksi, dan yang kedua itu spermatogenesis. Kita lihat yang pertama yaitu organ reproduksi. Ini merupakan penampakan ya dari samping dari organ-organ reproduksi pada pria atau laki-laki. Ya. Organ reproduksi pada pria ini berdasarkan letaknya itu kita akan bahas ada dua, yaitu organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Kita lihat yang pertama, yaitu organ reproduksi bagian luar. Organ reproduksi bagian luar ini merupakan organ-organ yang dapat kita lihat dengan mata kita. Ya. Yang pertama, ada yang namanya penis. Ya, penis ini. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu sebagai saluran urin dan sperma. Ya. Urin ini merupakan hasil sekresi dari ginjal. Hasil sekresi dari ginjal yang nanti akan dikeluarkan lewat ini. Atau urin itu kita biasa sebut dengan air kencing, ya, itu urin. Sedangkan sperma itu merupakan hasil dari proses reproduksi. Jadi, jika berhubungan dengan sistem ekresi, jadi yang keluar adalah urin. Sedangkan berhubungan dengan sistem reproduksi, yang keluar adalah sperma. Sekarang bagian yang kedua. Ada namanya skrotum. Skrotum ini biasa disebut juga dengan kantong pelir. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk menjaga suhu testis ini agar sesuai untuk produksi sperma. Jadi, nanti apabila suhu di sekitar lingkungan ini suhunya tinggi, maka skrotum ini akan melemas. Sebaliknya, jika suhu di sekitar lingkungan ini dia turun, maka skrotum atau kantung pelir ini akan mengerut dan mengencang. Agar suhu di dalam testis ini sesuai untuk produksi sperma dengan baik. Itu bagian luar ya, ada dua, yaitu penis dan skrotum. Sekarang kita lihat untuk organ bagian dalam. Ya. Untuk organ bagian dalam, kita bagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama itu testis, yang kedua itu saluran-saluran reproduksi, dan yang ketiga itu adalah kelenjar-kelenjar reproduksi. Kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah testis.
Fungsi testis untuk apa? Dia itu sebagai memproduksi sperma dan hormon testosteron. Ini merupakan sel sperma yang dihasilkan oleh testis ini. Fungsi dari sperma ini untuk apa? Fungsinya itu untuk membuahi sel telur yang menghasilkan gamet dan nantinya akan berkembang menjadi janin. Kurang lebih prosesnya seperti video berikut. Ini merupakan sel sperma yang sedang bergerak berenang menuju ke sel telur atau ovum dan untuk membuahinya. Nah, itu yang pertama, testis. Kemudian selain memproduksi sperma, dia juga memproduksi hormon testosteron. Hormon testosteron itu apa? Dia merupakan senyawa yang dapat memacu sifat kelamin sekunder. Maksud dari sifat kelamin sekunder ini apa? Kalau pada pria sudah mulai tumbuh kumis, sudah mulai tumbuh jenggot, dia punya dada sudah mulai berotot, kemudian mulai tumbuh jakun, suaranya mulai membesar, kemudian tumbuh rambut di sekitar alat-alat kelamin dari pria. Itu pengaruh dari hormon testosteron. Bagian yang berikut itu berhubungan dengan saluran-saluran reproduksi pada pria. Yang pertama, ada namanya epididymis. Dia itu yang ini. Ini merupakan saluran epididymis. Ya. Fungsinya apa? Dia sebagai tempat untuk pematangan dan penyimpanan sementara dari sperma. Jadi, setelah sperma diproduksi oleh testis, dia akan disimpan di tempat yang namanya epididymis, dan nantinya akan terjadi proses pematangan di epididymis ini. Kemudian bagian yang berikut. Bagian yang berikut ini merupakan vas deferens. Itu yang ini. Ya. Dari sini sampai ke sini. Ini merupakan vas deferens. Fungsinya untuk apa? Dia berfungsi untuk saluran sperma dari epididymis ini menuju ke uretra, ya, ke uretra ini. Itu merupakan fungsi dari ini, saluran yang berikut namanya vas deferens. Yang berikut ada namanya ini, yang sepotong kecil ini, dari sini sampai sini. Ini namanya saluran ejakulasi. Fungsinya untuk apa? Sebagai saluran dari vesikula seminalis ini menuju ke uretra yang ini. Itu merupakan saluran ejakulasi. Saluran yang berikut adalah uretra. Uretra ini merupakan saluran ini. Dari kantung kemih, terus ini dari cabang tadi saluran ejakulasi, terus sampai keluar. Ini merupakan uretra. Dari uretra ini merupakan saluran keluar dari urin dan sperma. Namun, pada saat proses terjadinya urin dan sperma itu tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Ya, tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Kemudian yang berikut kita akan bahas mengenai kelenjar-kelenjar reproduksi pada pria. Itu ada 3 kelenjar. Kita lihat kelenjar yang pertama. Kelenjar pertama yang ini namanya vesikula seminalis. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menghasilkan zat basa atau alkali, fruktosa, hormon prostaglandin, dan enzim penggumpal. Fungsi dari basa ini untuk apa? Fungsi dari basa ini adalah untuk menetralkan zat-zat asam yang nantinya ada di uretra ini dan juga zat-zat asam atau suasana asam yang ada di dalam organ reproduksi dari wanita. Jadi, fungsi dari zat yang bersifat basa ini adalah untuk menetralkan zat-zat asam yang masih tersisa setelah proses urin itu keluar. Kemudian juga dia berfungsi untuk menetralkan zat-zat asam ketika dia sudah berada di dalam alat reproduksi dari wanita. Kemudian ada yang berikut namanya fruktosa. Ini merupakan gula, ya, di mana gula ini itu nanti merupakan makanan atau sumber energi dari sel sperma tadi yang sudah dihasilkan oleh testis ini. Nah, kemudian ada yang namanya
hormon prostaglandin. Nah, hormon ini untuk apa? Dia bertujuan untuk merangsang otot-otot polos yang ada di alat kelamin dari pria itu, ya, merangsang otot-otot polos yang ada di sekitar alat kelamin pada pria. Kemudian ada enzim penggumpal. Nah, enzim ini yang akan ditambahkan ketika sel sperma itu nanti mau keluar. Nah, berikut ada namanya kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat yang ini, yang putih ini. Nah, fungsi dari kelenjar prostat ini untuk apa? Dia berfungsi untuk menghasilkan cairan keputih-putihan yang terdiri atas asam sitrat, yaitu untuk menghasilkan energi, dan seminal plasmin sebagai antibiotik. Ya, jadi kelenjar prostat ini dia sudah menghasilkan dua zat. Yang pertama asam sitrat untuk menghasilkan energi, dan yang kedua seminal plasmin sebagai antibiotik. Jadi nanti ditambahkan di sini ketika sel sperma itu sudah masuk di saluran ejakulasi ini. Yang berikut ada namanya kelenjar Cooper atau bulboretra. Fungsinya untuk apa? Jadi setelah sperma tadi sudah ditambahkan di vesikula seminalis dan ditambah oleh kelenjar prostat ini, sebelum dia keluar melalui uretra ini, nanti di uretra ini akan dibersihkan, ya, oleh yang namanya kelenjar Cooper ini. Dia menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Jadi karena sisa-sisa urin tadi yang bersifat asam dinetralkan oleh ini basa yang dihasilkan oleh kelenjar Cooper ini, agar sperma itu tadi terlindung dari asam urin yang tersisa di uretra. Jadi nanti setelah sudah dibersihkan ini, barulah sperma itu bisa keluar, baru dikeluarkan. Ya, itu tadi merupakan bagian-bagian dari organ dalam dari organ reproduksi pada pria. Sekarang Pak mau simpulkan sedikit alur atau perjalanan tadi dari sperma ketika dimulai diproduksi oleh testis dan nanti akan dikeluarkan oleh uretra. Jadi yang pertama itu ada namanya testis tadi, ya. Dia tadi menghasilkan sperma. Setelah sperma ini sudah dihasilkan, dia akan menyimpan sementara di tempat yang namanya ini epididymis, ya. Setelah disimpan di sementara di sini dan terjadi proses pematangan, nanti akan disalurkan menuju ini pakai saluran vas deferens ini, ya, vas deferens ini, vas deferens ini menuju ke ini vesikula seminalis ini, ya, vesikula seminalis. Nanti di vesikula seminalis ini sperma tadi akan ditambahkan oleh zat-zat tadi yang sudah Pak sebutkan, yaitu zat yang bersifat basa, fruktosa, hormon prostaglandin, dan enzim penggumpal. Setelah itu baru disalurkan ke saluran ejakulasi. Nanti di saluran ejakulasi ini juga ditambahkan zat-zat dari kelenjar prostat, yaitu tadi, ya, asam semitrat tadi dan seminal plasmin. Kemudian sebelum dikeluarkan melalui uretra akan dibersihkan dulu saluran uretra ini oleh kelenjar Cooper. Setelah dibersihkan oleh kelenjar Cooper ini, barulah dikeluarkan melalui uretra. Ya. Yang berikut kita akan bahas lagi mengenai spermatogenesis. Ya, kita akan bahas tentang spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Ya, spermatogenesis itu merupakan proses pembentukan dan pematangan dari sperma. Ya, itu adalah spermatogenesis, proses pembentukan dan pematangan sperma. Bagaimana proses pembentukan dan pematangannya? Kita lihat dulu pada gambar berikut. Nah, ini merupakan gambar dari testis, ya, testis. Yang ini testis. Kemudian ada ini epididymis, yang ini. Kemudian terhubung dengan saluran vas deferens, ya. Ada yang di dalam ini namanya ini tubulus seminiferus. Nah, kalau di biologi tubulus itu artinya saluran. Artinya ini juga bisa disebut saluran seminiferus. Nanti di dalam saluran inilah proses pembentukan sperma itu terjadi. Kita lihat, ya, di bagian ini. Misalkan ini saluran dari tubulus seminiferus ini kita potong, ya, secara melintang, terus kita zoom dia, ya. Kurang lebih bentuknya seperti ini, ya.
penampang melintang dari tubulus seminiferus. Kemudian ada bagian yang ini kita zoom lagi. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Di mana ada bagian-bagian nama ini. Ini namanya sel Sertoli. Di mana sel Sertoli inilah dia yang akan memberikan nutrisi atau makanan kepada sel sperma. Selain itu juga, sel Sertoli ini yang nantinya akan merangsang ya, untuk proses spermatogenesis itu dimulai. Nah, ini merupakan tempat-tempat prosesnya itu, ya, nanti dari spermatogonium sampai pada proses spermatogenol. Untuk membahas proses spermatogenesis ini, Pak akan membahas dulu ada hormon-hormon, ya, hormon-hormon yang bekerja dalam proses spermatogenesis ini nantinya. Yang pertama kita lihat ada namanya kelenjar hipofisis. Ya. Kelenjar hipofisis ini apa? Kelenjar hipofisis ini merupakan kelenjar yang nantinya sebagai penghasil hormon. Nah, dia sebagai penghasil hormon. Hormon apa saja yang dihasilkan? Yang pertama, ada namanya hormon lutein atau luteinizing hormone. Kita singkat saja LH. Kemudian, hormon yang kedua adalah hormon perangsang folikel atau follicle stimulating hormone. Kita singkat saja dengan FSH. Jadi, hormon LH ini dia akan merangsang sel-sel Leydig, ya. Hormon LH ini dia akan merangsang sel-sel Leydig. Sel-sel Leydig ini di mana? Dia berada ini di pinggir-pinggir dari testis ini. Itu ada semua namanya sel-sel Leydig. Yang nantinya sel-sel Leydig ini akan menghasilkan hormon testosteron. Yang nantinya hormon testosteron ini yang akan mempengaruhi perkembangan sifat kelamin sekunder. Ya. Jadi ingat, hormon LH inilah yang merangsang sel-sel Leydig dan menghasilkan hormon testosteron. Yang berikut kita lihat FSH ini. FSH ini dia merangsang sel Sertoli. Yang ini dia merangsang Sertoli ini. Nanti sel Sertoli ini yang akan menghasilkan namanya androgen binding protein. Kita singkat saja dengan ABP. Nanti ABP ini yang merangsang untuk proses spermatogenesis. Ya. Jadi kelenjar hipofisis tadi dia menghasilkan dua hormon. Jadi hormon yang berperan dalam menghasil testosteron adalah LH dan hormon yang berperan untuk proses spermatogenesis adalah FSH. Sekarang kita lihat bagaimana proses spermatogenesis berlangsung. Proses spermatogenesis ini dimulai dengan adanya sel-sel primordial atau sel-sel utama yang membelah dan yang membentuk namanya spermatogonium ini, ya. Jadi ini ya nanti sel-sel primordial itu dia membelah ya dan membentuk yang namanya spermatogonium dan bersifat diploid ya. Artinya kromosom di dalam ini berpasangan ya. Kromosom yang ada di dalam ini berpasangan. Kemudian spermatogonium ini dia akan berkembang menjadi spermatosit primer dan sifat diploid. Jadi spermatosit sekunder ini dia akan ya, berkembang menjadi spermatosit primer yang sifatnya itu diploid atau kromosom di dalamnya ini berpasangan. Jadi spermatosit primer ini dia akan membelah lagi menjadi spermatosit sekunder ya yang sifatnya itu haploid. Jadi kromosom yang di dalam ini dia merupakan setengah dari kromosom induknya ini. Makanya sifatnya itu haploid. Nah, tiap-tiap ya spermatosit sekunder yang dihasilkan ini akan membelah lagi dari satu menjadi dua ya ini sehingga menghasilkan 4 buah spermatid yang sifatnya juga haploid atau inti kromosom dalam ini merupakan setengah dari induknya ini. Nanti spermatid ini dia akan berkembang menjadi namanya spermatozoa ya yang bersifatnya haploid atau ini merupakan sel-sel sperma. Nah, pada proses spermatosit primer menuju ke spermatosit sekunder ini terjadi merupakan proses meiosis 1. Sedangkan spermatosit sekunder membelah menjadi spermatid ini merupakan meiosis 2.
Kemudian perkembangan yang terjadi dari spermatid menjadi spermatozoa ini itu terjadi proses namanya diferensiasi atau perubahan bentuk sel ke arah yang lebih khusus lagi atau ke arah yang lebih spesifik. Sekarang kita lihat sel sperma ini ya. Sel sperma ini ya bentuknya sudah tadi ya diterangkan di awal. Dia ini ada di buku-buku itu menyebutkan ada 3 bagian besar dari sel sperma ini. Yang pertama itu kepala, yang kedua itu ada leher dan bagian tengah. Biasanya di buku ini leher dan bagian tengah ini digabung menjadi satu. Kemudian yang berikut ada namanya ekor, ya, ekor. Sekarang kita lihat dulu bagian kepala. Bagian kepala ini yang putih ini berisi yang namanya akrosom. Ya. Jadi akrosom yang putih ini dia yang membentuk kepala sperma ini meruncing. Ya. Dia yang membentuk kepala sperma ini meruncing. Selain itu, dia juga mengandung enzim hyaluronidase dan akrosin, ya, yang untuk menembus lapisan pelindung sel telur. Ya, Pak ulangi, akrosom ini juga mengandung enzim hyaluronidase dan akrosin yang berfungsi untuk menembus lapisan sel telur. Prosesnya kurang lebih seperti ini ya, di mana sperma ini melepaskan itu akrosom untuk ini menembus sel telur. Yang berikut ada namanya nukleus. Nukleus ini mengandung DNA dan informasi genetik. Jadi informasi genetik dari pria itu tersimpan di dalam ini, di dalam inti nukleus dari sel sperma. Dan inti ya dari sel sperma ini, nukleus ini, dialah yang akan membuahi inti dari sel telur atau inti dari ovum. Ini ketika dia berhasil menembus, dia akan melepaskan yang namanya inti sel sperma itu dan membuahi sel telur, inti dari sel telur. Yang berikut ada namanya mitokondria, ya. Mitokondria itu yang ini, mitokondria yang bentuknya spiral. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu sebagai penghasil tenaga atau energi untuk pergerakan sperma. Yang berikut ada namanya ekor, yaitu dari sini. Ini ekor. Fungsinya untuk apa? Sebagai alat gerak dari sperma untuk mencapai sel telur. Nah, sekarang Pak mau rangkum sedikit proses yang terjadi pada spermatogenesis ya. Yang pertama itu berlangsung di dalam testis. Jadi spermatogenesis itu berlangsung di dalam testis, tepatnya di dalam tubulus seminiferus ya, yang nantinya dipengaruhi oleh hormon yang namanya FSH. Kemudian hasil dari spermatogenesis adalah 4 buah sel sperma atau spermatozoa tadi yang fungsional. Jadi keempat-empatnya itu berfungsi. Dimulai saat pria mengalami pubertas, itu dimulainya. Dan berakhirnya kapan? Dia tidak akan berakhir, dia berlangsung terus-menerus ya. Bahkan ketika kita sudah tua pun terjadi dalam proses ini spermatogenesis. Jadi sekian saja pembahasan Pak mengenai organ-organ reproduksi pada pria dan juga proses spermatogenesis. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe ya channel Pak ini, channel Feus Doven ini, dan jangan lupa share video ini jika anak-anak merasa penting ya sebagai bahan pembelajaran ya untuk semua orang. Sekian dan terima kasih.